Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfinella Audia, NIM 18043160. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Akuntansi S1. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya mengenai analisis laporan keuangan PT Akasa Wira Internasional Tbk. Di sini saya akan menganalisis laporan keuangan menggunakan analisis common size. Untuk itu, analisis yang digunakan yaitu adalah laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Untuk datanya yaitu dimulai dari tahun 2017, 2018, 2019, 2020. Yang pertama kita bahas yaitu adalah laporan laba rugi tahun 2017 sampai 2020. Di sini kita dapat melihat datanya, yaitu penjualan bersih dari tahun 2017 sebesar 814.450 juta. Dan selanjutnya data tahun 2018, 2019, sampai 2020. Untuk menghitung analisis common size, rumus yang digunakan pada laporan laba rugi yaitu komponen laba rugi dibagi penjualan bersih dikali 100%. Baiklah, langsung saja kita masuk cara untuk menghitung analisis common size laporan laba rugi. Yang pertama kita lihat yaitu pada tahun 2017 penjualan bersih memang ditargetkan 100%. Kemudian untuk menghitung beban pokok penjualan ini, caranya yaitu beban pokok penjualan di tahun 2017 dibagi dengan penjualan bersih di tahun 2017 lalu dikali dengan 100%, maka dapatlah hasil sebesar 46%. Lalu untuk menghitung laba kotor ini, yaitu penjualan bersih dikurangi dengan beban pokok penjualan, maka dapatlah 54% untuk laba kotor tahun 2017. Selanjutnya untuk tahun 2018 yaitu laba kotor sekitar 48%, yang berarti laba kotornya dari tahun 2017 sampai 2018 mengalami penurunan. Lalu di tahun 2019 laba kotor mengalami kenaikan kembali sebesar 2% menjadi 50%. Kemudian di tahun 2020 juga meningkat menjadi 51%, yang berarti meningkat 1%. Kemudian untuk menghitung laba dari usaha, yang pertama kita harus mengetahui berapa persen dari beban penjualan, beban umum dan administrasi, beban lain-lain, penghasilan lain-lain, serta jumlah. Di sini rumus yang digunakan juga sama, yaitu kita bagi dulu beban penjualan dibagi dengan penjualan bersih, lalu dikali 100%. Maka dapatlah hasilnya yaitu sebesar min 36%. Lalu beban umum dan administrasi juga sama, yaitu beban umum administrasi dibagi dengan penjualan bersih, dapatlah 10%. Lalu untuk beban lain yaitu 0%, dan penghasilan lain-lain sebesar 1%. Dan untuk total keseluruhan yaitu sebesar defisit 45%. Lalu untuk laba dari usaha dikurangi dengan jumlah laba kotor, maka dapatlah laba dari usaha sebesar defisit 36%. Di sini kita lihat bahwa laba dari usaha itu tidak mengalami kerugian. Kemudian di tahun 2018 juga mengalami kerugian, namun cukup turun sebesar 26%. Kemudian di tahun 2019 yaitu juga mengalami penurunan kerugian sebesar defisit 20%. Di tahun 2020 juga mengalami defisit, namun cukup disusutkan sebesar defisit 12%. Kemudian laba sebelum pajak penghasilan didapat dari penghasilan keuangan dikurangi dengan penjualan bersih dikali 100%. Di sini dapatlah hasilnya 0%. Kemudian beban keuangan di sini sebesar minus
3%. Lalu jumlahnya yaitu minus 3%. Lalu untuk laba sebelum pajak penghasilan dikurangi dari laba dari usaha, dikurangi jumlah, dapatlah hasilnya sebesar 41%. Di sini mengalami kerugian. Kemudian untuk di tahun 2013 juga mengalami kerugian, namun menurun kerugiannya sebesar 31%. Di tahun 2019 juga mengalami defisit, laba sebelum pajaknya sebesar 23%. Di tahun 2020 sebesar 10%. Kemudian untuk beban pajak penghasilan di tahun 2017 sebesar minus 2%. Lalu di 2018 juga sama sebesar minus 2%, dan 2019 minus 3%, dan di 2020 minus 5%. Untuk total laba bersih tahun berjalan, yaitu dikurangi dari laba sebelum pajak penghasilan, dikurangi dengan beban pajak penghasilan. Di sini laba bersih tahun berjalannya sekitar minus 43%. Untuk tahun 2018, mengalami penurunan kerugian sebesar minus 33%. Di tahun 2019 juga minus sebesar 26%. Di tahun 2020 sebesar 15%. Baiklah, di sini kita dapat lihat tuh laba kotornya dan grafiknya. Nanti akan dijelaskan pada Word. Kemudian LPK, laporan posisi keuangan PT Akasa Wira Internasional Tbk pada tanggal 31 Desember tahun 2017 sampai 2020. Yang dinyatakan dalam rupiah. Di sini kita lihat dapat komponennya, yaitu aset yang terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar dari tahun 2017, 2018, 2019 sampai 2020. Kemudian liabilitas dan ekuitas. Yang liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Kemudian ekuitas. Untuk menghitung analisis common size-nya, rumus yang kita gunakan adalah untuk menghitung LPK dengan analisis common size, yang pertama itu terdiri dari komponen aset. Cara menghitung aset yaitu komponen aset dibagi total aset dikali 100%. Kemudian untuk liabilitas yaitu komponen liabilitas dibagi dengan total liabilitas dan ekuitas dikali 100%. Untuk ekuitas yaitu komponen ekuitas dibagi total liabilitas dan ekuitas dikali 100%. Untuk hasil dari aset lancar, cara menghitungnya yaitu kita mulai dari kas dan setara kas dibagi dengan jumlah aset lancar, kemudian dikali 100%, maka dapatlah hasilnya 3%. Ini dapat kita lihat dari rumusnya. Kemudian untuk piutang usaha bersih juga sama, piutang usaha bersih dikali dengan jumlah aset lancar, dikali 100%, dapat hasilnya 17%. Kemudian untuk piutang non-usaha bersih, dibagi dengan jumlah aset lancar, dikali 100%, dapat juga 0%. Seterusnya yaitu persediaan 13%, uang muka dan beban dibayar di muka 1%, pajak dibayar di muka 1%. Maka dapatlah total dari jumlah aset lancar di tahun 2017 sebesar 35%. Lalu di tahun 2018, jumlah aset lancar mengalami peningkatan sebesar 6% menjadi 41%. Kemudian di tahun 2017 meningkat lagi sebesar 2% menjadi 43%. Kemudian di tahun 2020 sebesar 57%. Kemudian untuk komponen aset tidak lancar, yaitu terdiri dari aset tetap neto, aset tak berwujud, uang jaminan, dan aset tidak lancar lainnya. Cara menghitungnya juga sama, yaitu aset tetap neto dibagi dengan jumlah aset, lalu dikali 100%. Yang ini jumlah asetnya ya tadi. Kemudian dapatlah hasilnya 57%. Untuk aset tak berwujud, hasilnya yaitu 0% dan uang jaminan 8%. Untuk jumlah aset tidak lancar didapati dari hasil komponen aset tidak lancar dijumlahkan, maka dapatlah 65%.
Untuk 2018 mengalami penurunan menjadi 59%. Di tahun 2019 juga mengalami penurunan menjadi 57%. Di tahun 2020 juga mengalami penurunan menjadi 43%. Untuk jumlah aset didapati 100% ini dari jumlah aset lancar sebesar 35% ditambah dengan 65%, maka dapatlah hasilnya 100%. Sama juga dengan tahun 2018, yaitu jumlah aset lancar ditambah dengan aset tidak lancar, maka dapatlah 100%. Dan kemudian di tahun 2019 dan 2020, maka jumlah aset di sini tidak mengalami lancar. Kemudian di liabilitas dan ekuitas. Untuk menghitung liabilitas jangka pendek, caranya juga yaitu dengan utang bank dibagi dengan total liabilitas dan ekuitas ini, lalu dikali dengan 100%. Maka dapatlah hasilnya 3%. Lalu untuk utang usaha di tahun 2017 sebesar 9%, dan utang pajak sebesar 11%, utang bukan usaha dan akrual 11%, dan utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun 7%, lalu utang sewa pembiayaan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun 0%. Maka jumlah dari liabilitas jangka pendek di tahun 2017 adalah sekitar 29%. Untuk tahun 2018 mengalami peningkatan 1% menjadi 30%. Namun di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 21%, yang berarti penurunannya sekitar 9%. Lalu di tahun 2020 mengalami penurunan juga sebesar 2% menjadi 19%. Untuk liabilitas jangka panjang juga sama, yaitu komponen liabilitas jangka panjang ini dibagi dengan total jumlah liabilitas dan ekuitas. Lalu dikali 100%, maka untuk liabilitas jangka panjang komponennya pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi di tahun 2017 dapat kita lihat sebesar 15%, dan di 2018 9%, 2018 9%, dan 2019 1%, 2020 0%. Kemudian bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, uang jaminan pelanggan sebesar 0%. Kemudian uang jaminan liabilitas pajak tangguhan bersih sebesar 1%, di tahun 2018 2%, di tahun 2019 3%, dan di tahun 2020 2%. Kemudian utang sewa pembiayaan setelah dikurangi bagian jatuh tempo sebesar 0%. Untuk jumlah liabilitas jangka panjang sebesar 21% di tahun 2017, lalu di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 16%. Kemudian di tahun 2019 mengalami penurunan yaitu sebesar 6% menjadi 10%. Di tahun 2020 mengalami penurunan kembali 2% dan menjadi 8%. Kemudian untuk ekuitas, cara mencarinya yaitu komponen ekuitas ini dibagi dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Di sini kita dapat lihat terdiri dari modal saham, tambahan modal di sektor, keuntungan pengukuran kembali, dan program imbalan pasti bersih. Saldo laba yaitu dicadangkan dan belum dicadangkan. Di sini kita lihat di laporan analisis common size-nya di tahun 2017 jumlah ekuitas sebesar 50%. Lalu di tahun 2018 mengalami peningkatan 5% menjadi 55%. Kemudian di tahun 2019 juga mengalami peningkatan menjadi 14%.
yaitu menjadi 69%. Kemudian di tahun 2020 juga mengalami peningkatan sebesar 73%. Lalu untuk menghitung jumlah liabilitas dan ekuitas didapat dari jumlah liabilitas jangka pendek sebesar 29% ditambah dengan 21%, kemudian ditambah 50%, maka dapatlah hasilnya 100%. Memang untuk normalnya harus 100%. Lalu di tahun 2018 yaitu juga sama, jumlah dari ini 30%, ditambah 16%, ditambah 55%, maka dapatlah hasilnya 100% semuanya. Baiklah, selanjutnya yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas pada PT Akasa Wira Internasional Tbk. Di sini data yang digunakan adalah dari tahun 2017, 2018, 2019 sampai 2020. Cara untuk menghitung analisis common size-nya yaitu rumus yang digunakan adalah komponen arus kas dibagi dengan total arus kas pada aktivitas tersebut dikali 100%. Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi. Cara menghitungnya yaitu komponen dari arus kas aktivitas operasi ini dibagi dengan kas bersih dari aktivitas operasi. Maka dapatlah totalnya di tahun 2017 sebesar yang pertama itu dari penerimaan dari kas pelanggan sebesar 948%. Kemudian dikurangi dengan pemasok karyawan dan beban operasional lainnya, maka dapatlah jumlah kas dari aktivitas operasi sementara sebesar 129%. Kemudian dikurangi kembali dengan pembayaran pajak penghasilan, pembayaran bunga, penerimaan bunga, pembayaran lainnya, dan penerimaan kas lain-lain, maka dapatlah total kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 100%. Untuk 2018 juga sama, dari jumlah kas dari aktivitas operasi sementara sekitar 117%, lalu dikurangi dengan komponen bebannya, pembayaran, dan ditambah dengan penerimaan, dapatlah 100%. Dan di tahun 2019 juga sama, di tahun 2020. Kemudian untuk arus kas dari aktivitas investasi, yaitu komponen investasi ini dibagi dengan kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi. Komponennya yang terdiri dari perolehan aset tetap, perolehan aset tak berwujud, hasil penjualan aset tak berwujud, hasil penjualan aset tetap. Di tahun 2017, perolehan aset tetap sebesar 100%, namun untuk perolehan aset tak berwujud sebesar 0%, hasil penjualannya juga 0%, kemudian hasil penjualan aset tetap juga 0%, maka total dari kas netonya yaitu 100%. Lalu untuk tahun 2018, perolehan aset tetap sebesar 96% dan perolehan aset tak berwujud 5% dan hasil penjualnya 0%, maka dapatlah hasilnya 100%. Kemudian perolehan aset tetap sebesar 72% ditambah dengan 29% dari perolehan aset tak berwujud, kemudian hasil penjualan aset tak berwujud 0%, kemudian dikurangi hasil penjualan aset tetap sebesar 100%. Dan di tahun 2020 yaitu sebesar 61% ditambah dengan 39%, maka dapatlah hasilnya 100%. Di sini memang harus wajib 100% untuk menghitung balance-nya. Kemudian penerimaan utang sewa pembiayaan. Ini yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Cara menghitungnya yaitu komponen aktivitas pendanaan ini dibagi dengan jumlah kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan. Di sini juga kita dapat lihat hasilnya juga 100% di tahun 2017, 2018, 2019 sampai 2020. Baiklah, selanjutnya penjelasan dari analisis laporan keuangan
Analisis Common Size PT Akasa Wira Internasional Tbk pada tahun 2017 sampai 2020. Itu saya yang akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu dalam laporan analisis common size, proporsi komponen dan bentuk tabel grafik dan interpretasi analisis. Di sini kita dapat lihat di dalam tabelnya yaitu laba kotor mengalami pada tahun dasar sebesar 54%, lalu mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar 6% menjadi 48%, kemudian di tahun 2019 mengalami kenaikan 2% menjadi 50%, dan di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 51%. Namun di laba dari usahanya mengalami defisit 36%, dan laba sebelum pajak juga bertambah defisit lagi menjadi 41%, kemudian laba bersih tahun berjalan juga defisit sebesar 43%, dan jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan juga 43%. Di 2018 juga sama, dari laba dari usaha mengalami defisit sampai jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalannya. Di sini kita dapat lihat tabel perhitungan laba rugi. Di sini kita dapat lihat yaitu grafiknya. Kemudian di grafik ini kita lihat bahwasannya laba kotor itu meningkat di tahun 2017 dan mengalami penurunan di tahun 2018. Kemudian di laba dari usaha mengalami defisit yang sangat tinggi di tahun 2017 dan mulai berkurang di tahun 2020. Sama juga dengan laba sebelum pajak, kemudian laba bersihnya, kemudian jumlah penghasilan komprehensif. Kemudian yaitu laporan posisi keuangan. Untuk melihatnya itu di sini kita lihat tabel dari total aset PT Akasa Wira Internasional. Aset lancar yang di tahun 2017 sebesar 35%, lalu di tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 41%, kemudian di 2019 mengalami peningkatan lagi sebesar 43%, dan di tahun 2020 sebesar 57%. Aset tidak lancar di tahun dasar yaitu sebesar 65%. Namun di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 6% menjadi 59%, di tahun 2019 menjadi turun 2% sebesar 57%, di tahun 2020 juga mengalami penurunan. Maka kita dapat lihat dari grafik jumlah aset seperti ini, yaitu untuk peningkatan aset lancar terjadi di tahun 2020 dan untuk peningkatan aset tidak lancar terjadi di tahun 2017. Kemudian yaitu tabel mengenai komponen liabilitas dan ekuitas. Di sini kita lihat bahwasannya liabilitas jangka pendek di tahun 2017 sebesar 29%, kemudian meningkat menjadi 30%, di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 9% menjadi 21%, lalu di tahun 2020 juga mengalami penurunan menjadi 19%. Kemudian liabilitas jangka panjang di tahun dasar sebesar 21%, kemudian di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 16%, di tahun 2019 juga penurunan sebesar 10%, 2020 menjadi 8%. Untuk ekuitas di tahun 2017 sebesar 50%. Kemudian di tahun 2018 mengalami peningkatan 5% menjadi 55%. Di tahun 2019 sebesar 69%. Di tahun 2020 itu menjadi 73%. Untuk grafiknya dapat kita lihat di sini bahwasanya liabilitas jangka pendek mengalami peningkatan di tahun 2018. Untuk liabilitas jangka panjang mengalami peningkatan di tahun 2020.
liabilitas jangka panjang mengalami peningkatan di tahun 2017. Lalu untuk ekuitas mengalami peningkatan di tahun 2020. Lalu untuk laporan arus kasnya, dapat kita lihat bahwa kas dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan berjumlah 100% dari total keseluruhan komponennya. Di sini kita lihat grafiknya. Kemudian yaitu analisis menjelaskan tentang kondisi perusahaan, resiko dan prospek yang tergambar pada angka rasio tersebut. Di sini kita lihat kondisi perusahaan dan risiko dan prospeknya. Pada laporan laba rugi itu penghasilannya dapat dilihat dari tabel tadi, bahwasanya laba kotor meningkat di tahun 2017 sebesar 54%. Namun untuk perhitungan laba dari usaha, laba sebelum pajak penghasilan, dan laba bersih tahun berjalan mengalami defisit yang cukup tajam. Hal ini dapat dilihat dari tabel dan grafik laba rugi tersebut. Kemudian, laporan posisi keuangannya. Pada laporan posisi keuangan, komponen aset yang terdiri dari aset lancar dan tidak lancar. Aset lancar mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 57%. Sedangkan untuk aset tidak lancar meningkat di tahun 2017 sebesar 65%. Untuk komponen liabilitas yang terdiri dari liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek, dan grafik tersebut mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar 24%. Untuk liabilitas jangka pendek meningkat pada tahun 2018 sebesar 30%. Tunggu di laporan posisi keuangan. %, ya. Kemudian untuk liabilitas jangka pendek meningkat pada tahun 2018 sebesar 30% dan komponen aset sebesar 73%. Lalu di laporan arus kas, pada laporan arus kas jika ditotalkan arus kas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan semuanya 100%, yang berarti arus kas dalam keadaan baik jika dilihat dari total penerimaan dan pengeluaran kasnya pada file Excel tersebut. Kemudian kesimpulan dari setiap kelompok. Untuk laporan laba rugi, kesimpulannya ialah jika dilihat dari analisis laporan laba rugi, PT Akasa Wira Internasional Tbk menggunakan analisis common size, laba hanya mengalami peningkatan pada laba kotor. Sedangkan untuk laba sebelum pajak penghasilan, laba bersih tahun berjalan mengalami defisit, sehingga ini akan memperburuk kinerja perusahaan, sehingga membuat investor kurang berkenan untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut dan kerjasama yang dijalin akan sulit dilakukan. Lalu untuk laporan posisi keuangan, kesimpulannya pada laporan posisi keuangan PT Akasa Wira Internasional Tbk melihatkan bahwa peningkatan total aset lancar dan tidak lancar tidak seirama. Untuk setiap tahunnya yang terjadi peningkatan di tahun sebelumnya, namun di tahun berikutnya mengalami penurunan. Dan untuk liabilitas dan ekuitas juga mengalami hal yang sama. Lalu pada laporan arus kas, kesimpulannya, jika dilihat dari aliran kas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan sudah cukup baik. Tidak terjadi penurunan dan peningkatan yang terlalu besar, namun pengeluaran masih besar dari penerimaan. Untuk rekomendasi yang saya ajukan pada laporan laba rugi, yaitu pada laporan laba rugi tersebut sudah dijelaskan bahwa laba mengalami defisit karena hal ini disebabkan oleh beban yang cukup besar dari penjualan bersih penjualan perusahaan. Kemudian untuk peningkatan kinerja perusahaan masa depan, hal yang harus dilakukan perusahaan adalah dengan meningkatkan penjualan dan mengurangi pengeluaran hal yang dirasakan tidak terlalu penting atau bisa dikurangi. Kemudian perusahaan perlu membuat perencanaan dan strategi yang baik untuk memperoleh keuntungan lebih dari periode yang sebelumnya. Kemudian untuk laporan posisi keuangan, pada laporan posisi keuangan, hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yaitu segala sesuatu yang dimiliki
Sedangkan untuk liabilitas yaitu merupakan segala sesuatu yang perusahaan lakukan untuk mendapatkan atau membiayai aset. Sehingga hal yang perlu dilakukan agar kinerja perusahaan meningkat di masa depan dengan melakukan perawatan aset baik sehingga aset tersebut bernilai tinggi masa depan. Kemudian maksimalkan seluruh aset untuk pendapatan tambahan, melakukan inovasi keuangan, kemudian berani mengambil risiko dan meningkatkan modal kinerja perusahaan. Pada laporan arus kas, hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan adalah kemudian pertama yaitu menekan pengeluaran agar tidak lebih besar dari penerimaan. Kemudian mengevaluasi bisnis dengan melihat apakah aliran kas sudah baik dan lancar. Dan melakukan evaluasi yang mengenai harga, kemudian target market, serta pesaing dapat memudahkan perusahaan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan, sehingga dapat memudahkan dalam membuat inovasi untuk perkembangan bisnis. Selanjutnya yaitu hindari penumpukan stok. Karena ini, maka perusahaan akan mengalami kerugian dan berpengaruh terhadap arus kas. Oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk memiliki laporan persediaan yang memudahkan dalam mengelola stok barang dengan benar dan tepat. Kemudian tagih piutang secara berkala. Hal ini dapat dilakukan sebagian perusahaan banyak menyepelekan penagihan piutang kepada pelanggannya. Jika dibiarkan terus-menerus, hal ini akan mempengaruhi arus kas yang masuk ke perusahaan. Untuk memperbaiki arus kas, kita harus melakukan penagihan secara berkala sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Baiklah, cukup sekian pembahasan yang dapat saya jelaskan. Jika ada kata-kata saya yang salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.